warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvia Rahmadwifa, kelas 11 MS2 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum kimia untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi adalah suatu besaran yang menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung tiap satu waktu. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi lajunya suatu reaksi kimia. 4 faktor tersebut yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Bagaimana bisa ya keempat faktor ini mempengaruhi lajunya suatu reaksi? Untuk mengetahuinya, kita harus melakukan beberapa percobaan. Apa-apa saja percobaannya? Mari kita simak video ini hingga akhir. Kita membutuhkan 2 buah gelas, vitamin C, dan stopwatch. Letakkan 2 buah gelas di atas meja, kemudian isi dengan air dengan perbandingan yang sama. Sediakan stopwatch di atas meja. Kemudian, sediakan 2 buah vitamin dengan salah satu vitamin dihancurkan. Vitamin tersebut dimasukkan ke dalam air secara bersamaan. Dapat kita lihat bahwa vitamin di gelas pertama lebih cepat terurai daripada vitamin di gelas kedua. Kenapa bisa seperti itu ya? Mari kita simak kesimpulan berikut ini. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan maka semakin banyak bidang sentuhnya. Berarti tumbukannya akan semakin banyak juga, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Sama halnya pada tablet vitamin C yang utuh, hanya terdapat beberapa bidang sentuh sehingga tumbukannya juga sedikit dan reaksinya lambat. Sedangkan pada serbuk vitamin C, tiap butirnya memiliki bidang sentuh masing-masing, sehingga terjadi banyak tumbukan dan reaksinya lebih cepat. Kita membutuhkan 2 buah botol, 2 buah balon, baking soda, dan cuka. Sediakan 2 buah botol, kemudian isi kedua botol tersebut dengan cuka dengan perbandingan yang sama. Kemudian, masukkan baking soda ke dalam balon. Ke dalam balon pertama, masukkan 1 sendok baking soda. Ke dalam balon kedua, masukkan 2 sendok baking soda. Rekatkan balon ke masing-masing botol. Masukkan baking soda yang ada di dalam balon ke dalam botol secara bersamaan. Dapat kita lihat bahwa balon pada botol pertama lebih besar daripada balon pada botol kedua. Kenapa bisa begitu ya? Mari simak kesimpulan berikut ini. Semakin pekat konsentrasi zat bereaksi, maka semakin banyak pula kemungkinan tumbukan antar molekul dan semakin cepat juga reaksinya. Pada balon pertama diberikan 2 sendok baking soda, sedangkan pada balon kedua diberikan 1 sendok baking soda. Hal ini mengakibatkan konsentrasi pada botol pertama lebih pekat dibandingkan dengan konsentrasi pada botol kedua, sehingga reaksi pada botol pertama lebih cepat dibandingkan dengan botol kedua. Kita membutuhkan 2 buah gelas, vitamin C, dan stopwatch. Sediakan 2 buah gelas di atas meja. Isi gelas pertama dengan air biasa dan isi gelas kedua dengan air hangat. Letakkan stopwatch di atas meja dan sediakan 2 buah vitamin C yang masih utuh. Masukkan kedua buah vitamin C tersebut ke dalam kedua gelas secara bersamaan. Nah, dapat kita lihat vitamin pada gelas kedua lebih cepat terurai daripada vitamin pada gelas pertama. Kenapa bisa begitu ya? Mari kita simak kesimpulan berikut ini. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikelnya akan bertambah,
sehingga partikel-partikel akan lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan semakin besar. Pada gelas kedua, vitamin C dilarutkan menggunakan air hangat, sehingga reaksinya berjalan lebih cepat dibandingkan dengan reaksi pada gelas pertama. Kita membutuhkan 3 buah gelas, Baiklin, cuka, dan 3 buah jarum. Pertama, letakkan 3 buah gelas di atas meja. Kemudian, masukkan cuka ke dalam gelas ketiga dan gelas kedua dengan perbandingan 2:1. Selanjutnya, masukkan Baiklin ke dalam gelas pertama dan gelas kedua dengan perbandingan 2:1. Terakhir, masukkan jarum ke masing-masing gelas. Kemudian, tunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam, pada gelas pertama dapat dilihat ada gelembung yang merekat pada jarum. Pada gelas kedua, terdapat banyak gelembung dan terjadi pengkaratan pada jarum. Sedangkan pada gelas ketiga, tidak terdapat gelembung atau tidak terjadi pengkaratan pada jarum. Nah, kenapa jarum pada masing-masing gelas tersebut menghasilkan reaksi yang berbeda ya? Mari kita simak kesimpulan berikut ini. Ketika suatu larutan dicampur dengan katalisator atau suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat jalannya suatu reaksi, maka reaksi pada larutan tersebut akan semakin cepat. Pemutih yang kita gunakan bersifat sebagai katalisator dan cuka bersifat korosif, sehingga reaksi yang paling cepat terjadi pada gelas kedua. Nah, itulah tadi beberapa percobaan yang kita lakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lajunya suatu reaksi kimia. Sekarang teman-teman sudah tahu bukan? Nah, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.